Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa di Hankook Channel. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam berjuang. Di Hankook Channel ini kita akan membahas tentang grammar bahasa Korea atau tata bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, untuk di kesempatan kali ini materi pembahasan kita untuk kali ini yaitu tentang bagaimana cara membuat kalimat perintah dalam bahasa Korea. Langsung saja seperti ini akan kita bahas caranya. Untuk membuat kalimat perintah dalam bahasa Korea, kita kali ini dengan menggunakan seo atau sipsio, ya. Seo atau sipsio. Fungsi dari seo atau sipsio yaitu adalah digunakan untuk mengekspresikan permintaan atau perintah dengan bentuk sopan. Nah, ini lebih ringkasnya kita biasa mengatakan ini adalah cara membuat kalimat perintah, ya. Lalu bagaimana rumusnya menggunakan seo atau sipsio ini untuk digunakan sebagai kalimat perintah atau permintaan? Rumusnya yaitu untuk seo atau sipsio atau kalimat perintah ini digunakan dengan kata kerja. Jadi rumusnya menggunakan seperti ini. Kata kerja plus seo. Ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal. Kemudian kata kerja plus seo, ini untuk kata kerja yang berakhiran konsonan. Jadi rumusnya untuk vokal ini menggunakan seo, kalau untuk kata kerja yang berakhiran konsonan menggunakan seo. Jadi untuk kata perintah yang menggunakan seo atau seo ini adalah kata perintah yang bentuknya adalah kalimat perintah yang bentuk sopan, ya. Karena pada dasarnya untuk percakapan di Korea dalam sehari-hari ini ada yang lebih kasar dari kata perintah yang menggunakan seo. Kasar di sini bukan berarti buruk, akan tetapi ini adalah penggunaan dalam sehari-hari, ya, percakapan untuk misalnya sajang kepada anak buahnya atau bos kepada anak buahnya atau percakapan dari teman ke teman. Ini teman yang akrab ini biasanya ada yang lebih kasar atau biasa, ya. Misalnya seperti ini. Contohnya misalnya duduklah. Duduklah ini kata perintah yang sopan ini menggunakan 앉으세요. Ini menggunakan seo, ya. Ini bentuk sopan. Ya, ini bentuk sopan karena ini menggunakan honorific si, seo. Tapi untuk keseharian ini cukup untuk misalnya teman yang akrab atau sajang kepada anak buahnya atau pekerjanya, ini duduklah, ini cukup dengan menggunakan anja, gitu. Anja ini digunakan dalam percakapan sehari-hari kepada orang yang akrab atau seorang atasan kepada bawahan. Kemudian ada yang lebih sopan daripada anja, yaitu kita menggunakan anjayo. Anjayo. Anjayo ini lebih sopan daripada anja karena ada menggunakan yo, ya. Anjayo, duduklah, ini lebih sopan daripada anja. Kemudian yang lebih sopan lagi dari anjayo ini menggunakan 앉으세요, menggunakan seo, ya. Ini adalah bentuk perintah, tetapi perintah ini adalah permintaan atau perintah yang bentuknya sopan, ya. Bentuknya sopan karena menggunakan seo, ya. 앉으세요, ini duduklah, ini bentuk sopan dari kalimat perintah. Dan untuk kalimat sopan perintah yang bentuknya formal, ini digunakan untuk formal, ya, ini menggunakan sipsio. Jadi sipsio ini adalah bentuk sopan dari seo, tapi kalimat perintah ini yang menggunakan sipsio ini adalah kalimat perintah yang sopan dalam bentuk formal, misalnya digunakan dalam suatu lembaga atau rapat atau dalam kelas atau dan sebagainya yang sifatnya formal, ya. 앉으십시오 ini biasanya tidak digunakan dalam percakapan, tetapi ini adalah kalimat perintah yang
bentuknya formal ya, formal. Kalau untuk percakapan yang sopan ini menggunakan seo. Jadi seperti ini. Nah, untuk pembahasan kita kali ini yaitu yang menggunakan seo ini. Ya, kalimat perintah yang sopan yang menggunakan seo atau seo. Nah, kemudian di sini saya sudah menuliskan tabel yang berisikan tentang kata-kata yang dibuat kalimat perintah atau digabung dengan seo atau seo untuk membuat kalimat perintah. Jadi ada kata dasar yang berupa akhiran vokal dan juga kata dasar yang berakhiran konsonan ya. Kita gabung dengan menggunakan seo atau seo untuk dibuat kalimat perintah. Lalu seperti ini bentuknya. Ini ada beberapa kata dasar yang menggunakan akhiran vokal dan di sini ada kata dasar yang berakhiran konsonan. Dan di sini nanti ada kalimat spesial perubahan bentuk yang lebih sopan untuk dibuat kalimat perintah. Langsung mulai dari sini. Contoh kata sada ini dibuat menjadi saseo, oda menjadi oseo. Lalu kata juda menjadi juseo, undung hada menjadi undung haseo. Ini untuk kata-kata yang berakhiran vokal ya, langsung seo. Lalu ada kata dasar yang berakhiran konsonan. Ini contohnya ibda menjadi ibeseo, karena ini menggunakan rumus seo untuk kalimat untuk kata yang berakhiran konsonan ya. Ibda menjadi ibeseo, cada menjadi cajeseo, pada badeseo, boda boseseo. Ini untuk kata-kata yang berakhiran konsonan. Lalu ini ada kata dasar dan bentuk perubahan kalimat perintahnya ini ada perubahan ya. Ini untuk kata dasar kemudian dibentuk kalimat perintah yang lebih halus. Ini ada perubahan. Misalnya contoh kata mukda. Mukda atau masida. Mukda artinya makan, masida artinya minum. Untuk memerintahkan makan atau minum, ini bentuk yang lebih sopan atau lebih halusnya dengan menggunakan desida. Lalu dirubah menjadi kalimat perintah menggunakan seo menjadi deseo ya. Untuk memerintahkan makan atau minum, ini kalimat perintah, bentuk kalimat perintahnya yang lebih halus dan lebih sopan ini menggunakan desida menjadi deseo ya, deseo. Lalu kata jada ini artinya tidur. Untuk memerintahkan yang lebih sopan ini menggunakan kata jumusida menjadi jumuseo. Jadi untuk kalimat perintah yang lebih sopan ini biasanya digunakan untuk memerintahkan kepada orang yang lebih tua atau lebih terhormat ya. Ini dengan menggunakan perubahan jada tidur menjadi jumusida, menjadi kalimat perintahnya jumuseo, jada jumuseo. Malhada menjadi malsem haseo. Ini malhada artinya berbicara. Untuk memerintahkan lebih sopan dan lebih halus menggunakan kata malsem hada. Kemudian dibuat kalimat perintah menggunakan seo, malsem haseo. Jadi seperti ini. Ada lagi kata ida. Ida artinya ada. Kemudian kata yang lebih sopannya dengan menggunakan gesida dan dirubah menjadi kalimat perintah menggunakan seo, yaitu menjadi geseo. Ida menjadi geseo. Ini untuk kata-kata yang perubahan bentuk kalimat perintahnya menjadi kalimat yang lebih sopan ya. Untuk penggunaan kepada memerintahkan kepada orang yang lebih tua atau yang lebih terhormat. Nah, kemudian untuk seo atau seo ini tidak bisa digunakan pada atau dengan kata benda atau kata sifat ya. Ini khusus digunakan untuk kata kerja untuk membuat kalimat perintah. Jadi seperti ini. Jadi seo ini digunakan dalam arti imperatif. Imperatif ini maksudnya dalam bentuk kalimat perintah. Ini untuk memberikan perintah hanya dapat digunakan dengan kata kerja saja, bukan kata benda atau kata yang menggunakan ida atau imnida atau kata sifat. Nah, ini tidak boleh ya. Contohnya seperti ini. Misalnya Esa. Esa ini artinya dokter. Esa imnida adalah dokter. Kemudian dibuat perintah dengan menggunakan seo. Esai seo. Esai seo. Ini jadilah dokter, kan tidak bisa ini. Ini kata benda ya. Esai seo ini adalah bentuk yang salah. Ini tidak bisa dimasukkan pada kata benda. Ini salah. Jadi untuk kata benda atau kata yang berakhiran ida atau imnida
Ini termasuk kata benda ya. Ini untuk merubah seperti bentuk kalimat perintahnya, jadilah dokter misalnya seperti itu. Ini dengan menggunakan seperti ini. Eisaka deseo. Eisaka deseo, ini jadilah dokter. Jadi berubah ya. Eisaka deseo, jadilah dokter. Jadi ini untuk kata benda langsung diberikan seo, ini tidak boleh. Eisa imnida, eisai seo, ini tidak boleh. Yang benar menggunakan eisaka deseo, jadilah dokter. Lalu untuk kata sifat, ini kata sifat contohnya kibeda. Kibeda ini artinya senang ya. Kibeda senang. Ini tidak bisa dibuat kalimat perintah dengan menggunakan seo. Kibeda menjadi kibeseo. Kibeseo, bersenanglah. Bersenanglah. Untuk kata sifat seperti ini langsung menggunakan seo, ini tidak boleh ya. Kibeda menjadi kibeseo. Nah, lalu untuk merubahnya, membuat kalimat perintah dengan menggunakan kata sifat seperti ini, misalnya kata kibeda, kita buat kalimat perintah bersenang-senanglah atau berbahagialah, ini dengan menambahkan hada ya, menggunakan hada setelah kata sifat ini. Misalnya kata kibeda ini ditambahkan hada menjadi seperti ini ya. Kibeda menjadi kipo hada, kemudian dijadikan kalimat perintah kipo hasio. Kipo hasio. Jadi ada hanya di sini ya. Sebelum seo ini ada hanya. Jadi kibeda ditambahkan hada, lalu ditambahkan seo untuk membuat kalimat bentuk perintah. Artinya berbahagialah misalnya seperti itu. Bersenanglah. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk kata sifat langsung ditambahkan seo, ini memang tidak bisa. Lalu untuk membuat perintahnya, ini dengan menggunakan hada ini boleh. Seperti ini. Kibeda menjadi kipoyo, ditambahkan hada menjadi kipo hada. Lalu dibuat kalimat perintah menggunakan seo menjadi kipo haseo. Jadi ada hanya di sini ya. Ini boleh. Seperti ini boleh. Tetapi untuk langsung kibeda menjadi kibeseo ini tidak boleh ya. Ini tidak mengikuti aturan grammar Korea. Begitu tadi untuk kata sifat ya, ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan seo untuk dibuat kalimat perintah. Akan tetapi ada beberapa kata yang menggunakan hada ini diperbolehkan menggunakan seo untuk dibuat kalimat bentuk perintah ya. Tapi ini secara idiomatik atau kalimat-kalimat yang pada kondisi atau keadaan atau waktu tertentu ya. Ini tertentu saja, tidak semua kata sifat yang menggunakan hada boleh, akan tetapi ada beberapa yang diperbolehkan untuk menggunakan seo ya. Contohnya seperti ini. Namun ada sejumlah kata sifat yang menggunakan hada ya, menggunakan hada ini digunakan dalam idiomatik atau pembicaraan tertentu ya, keadaan atau tempat atau waktu tertentu. Ini tidak semuanya kata bisa. Ini dapat digunakan dengan menggunakan seo. Ada yang diperbolehkan. Contohnya seperti ini. Contoh haraboji, konkang haseo, ore-ore saseo. Artinya haraboji kakek, konkang haseo, jaga kesehatan ya, sehatlah, atau kita artikan jaga kesehatannya. Ore-ore saseo. Ore-ore saseo ini kita artikan secara istilah bahasa kita ya, semoga panjang umur seperti itu ya. Ore-ore saseo, semoga panjang umur. Jadi haraboji konkang haseo, kakek jaga kesehatannya. Di sini ada kata konkang hada yang menggunakan seo ya. Ini seperti tadi untuk bentuk perintah. Konkang haseo, jaga kesehatannya atau semoga tetap sehat, seperti itu. Haraboji konkang haseo, jaga kesehatannya. Jadi konkang haseo ini adalah kata sifat yang menggunakan seo ya, bentuk perintah. Nah, jaga kesehatannya. Ore-ore saseo, semoga panjang umur. Contoh lagi, minusi, kyorun juga heo, hengbok haseo. Nah, minu, selamat menikah, kyorun juga heo, selamat menikah, hengbok haseo. Ya. Hengbok haseo, ini dari kata hengbok hada, artinya berbahagia, kemudian ditambahkan seo, ini bentuk untuk perintah ya. Ini kata sifat, hengbok hada, kemudian ditambahkan seo, ini boleh.
Ini pada kata-kata atau percakapan tertentu ya, tempat tertentu atau keadaan tertentu. Hengbuk haseo, berbahagialah. Kalau kita biasanya semoga bahagia, seperti itu ya, secara arti hakikinya. Jadi untuk kata sifat ini ada beberapa yang diperbolehkan menggunakan seo ya. Seperti hengbuk hada yang dipakai misalnya seperti ini untuk harapan kepada atau apa itu, mempelai atau orang yang menikah. Misalnya minusi kyorun cuka heo, hengbuk haseo. Ini yang menggunakan seo. Minu, selamat menikah, berbahagialah, atau kita artikan semoga bahagia. Lalu kemudian kita akan membuat kalimat-kalimat bentuk perintah yang menggunakan seo atau seo. Seperti ini contohnya. Contoh kalimat perintah yang menggunakan seo, ini bentuk kalimatnya seperti ini. Kita buat kalimat yang sederhana dulu, nanti kita buatkan lagi kalimat yang bentuk percakapan. Ini yang kalimat sederhana. Contohnya, yogi anjeseo. Yogi anjeseo. Di sini ada kata Anda ditambahkan dengan seo. Ini untuk membuat kalimat perintah ya. Anjeseo ini berasal dari kata Anda ditambahkan seo. Anda artinya duduk. Maka artinya menjadi duduklah. Yogi anjeseo, duduklah di sini ya. Duduklah di sini. Yogi anjeseo. Contoh lagi, cek sip o joke boseo. Lihatlah buku halaman 15. Ini ada kata Buddha ditambahkan seo menjadi boseo. Cek sip o joke boseo. Lihatlah buku halaman 15. Contoh lagi, I kilo cukaseo, pergilah lurus ke jalan ini. Ya, ini ada kata-kata menggunakan seo menjadi kaseo. I kilo cukaseo, pergilah lurus ke jalan ini. Lalu kemudian di sini kita contohkan lagi beberapa bentuk kalimat percakapan ya. Bentuk kalimat percakapan. Contohnya ada si A dan si B. A berkata, "Sarel pego sipoyo." B menjawab, "Krom yaje를 많이 드세요. 그리고 운동을 많이 하세요." Nah, artinya, "Sarel pego sipoyo." Aku ingin menurunkan berat badan. Terus dijawab, "Krom yaje를 많이 드세요." Kalau begitu, perbanyaklah makan sayuran ya. Yaje sayuran. "Krom yaje를 많이 드세요." Kalau begitu, perbanyaklah makan sayuran. Ini ada kata 드세요. Artinya makanlah yang banyak ya. 드세요, makanlah yang banyak sayuran ya. 그리고 운동을 많이 하세요. Kemudian lakukan perbanyak olahraga atau artinya perbanyaklah olahraga. Jadi ini menggunakan seo ya. Ini menggunakan seo dan ini juga menggunakan seo. Ini 드세요, ini adalah bentuk sopan dari kata mogda ya. 그럼 야채를 많이 드세요. Kerigo untungal mani hasio. Kalau begitu perbanyaklah makan sayur, kemudian perbanyaklah melakukan olahraga. Ini contoh bentuk percakapan. Ada percakapan yang kedua. Yogi irem gua jana bonorel seseo. Tulislah nama dan nomor telepon di sini. B menjawab, algessemnida, baiklah saya mengerti. Ini ada kata seda menggunakan seo. Seda artinya menulis, kemudian bentuk perintah menggunakan seo artinya tulislah. Jadi yogi irem gua jana bonorel seseo. Tulislah nama dan nomor telepon di sini. B algessemnida, baiklah saya mengerti. Kita buat contoh lagi yang terakhir. A 여러분 조용히 하세요. 자 사장님 말씀하세요. Saudara sekalian, mohon tenang. Sekarang 사장님 silahkan berbicara. B menjawab, 사장님 고마워요 Kim Bunjang. Terima kasih manajer Kim. Ya, seperti ini ya. Ini bentuk kata-kata yang menggunakan seo yang digunakan untuk membuat kalimat perintah. Dan di sini yang terakhir ini adalah contoh yang bentuk sopan yang halus ya. Kata malhada menjadi malsemhada, kemudian malsem haseo. Seperti ini contoh-contoh bentuk kalimat perintah yang menggunakan seo. Nah, begitulah tadi teman-teman sekalian pembahasan kita untuk kali ini tentang membuat kalimat perintah
dalam bahasa Korea yang menggunakan seo atau seo. Dan prosedur penggunaannya seperti tadi sudah saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan tentang tata bahasa Korea kepada kita semua. Terima kasih, dan dari saya bila ada kesalahan mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.